Berjumpa lagi dengan saya Yusja Yusman dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pendekatan holistik, bahwa dalam merancang sebuah antarmuka untuk pengguna itu membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan analisis yang mendalam terhadap tugas, model kognitif pengguna, dan evaluasi interpretatif. Dengan demikian, maka kita dapat mengembangkan solusi antarmuka yang benar-benar terpusat pada kebutuhan pengguna, memenuhi semua apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Dalam memahami aktivitas pengguna, kita harus melakukan bagaimana menganalisis sebuah tugas. Yang pertama, dalam melakukan analisis tugas, untuk memahami aktivitasnya, maka diperlukan identifikasi tugas dari pengguna. Setiap perusahaan atau setiap organisasi tentunya memiliki tugas pokok dan fungsi, memiliki job description yang jelas untuk melakukan sebuah proses yang berhubungan dengan pengolahan data, reporting, atau layanan-layanan secara umum. Langkah pertama ini dalam analisis tugas yaitu untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan seluruh rangkaian tugas yang harus diselesaikan oleh pengguna. Tentu pengguna atau pegawai yang memegang sistem, dia memiliki tugas pokok dan fungsi itu telah dirancang dan ada alirannya. Sehingga ini harus dipahami sebelum kita melakukan perancangan sebuah sistem. Termasuk tugas utamanya, subtugasnya, dan urutan aktivitas yang diperlukan. Yang kedua, dalam melakukan analisis tugas, yaitu menganalisis hierarki tugas. Maka kita dapat menganalisis struktur hierarki dan tugas-tugas itu secara detail. Bisa kita melihat dari struktur organisasi terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana flow dari aliran data, flow dari sistem itu berjalan, termasuk kewenangan dalam setiap validasi data atau melakukan proses-proses awal, menengah, sampai akhir. Ini sangat membantu tugas-tugas tersebut untuk didefinisikan dan didokumentasikan, dan untuk mengidentifikasi area yang perlu diprioritaskan dalam melakukan perancangan antarmuka. Dan yang ketiga dalam analisis tugas ini yaitu melakukan evaluasi kinerja. Ini adalah satu langkah untuk melakukan evaluasi dalam sebuah kinerja bagi pengguna dalam menyelesaikan tugas. Siapakah yang terlibat? Tentunya seluruh stakeholder dalam tugas-tugas tersebut. Hal ini juga melibatkan pengukuran efisiensi, efektivitas, dan tentunya supaya memenuhi kepuasan pengguna, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan-perbaikan. Selanjutnya adalah sumber dan penggunaan informasi dalam analisis tugas itu kita bisa membedakan. Yang pertama adalah sumber data. Sumber data ini sangat penting karena ini adalah menjadi dasar dari sebuah pengolahan. Informasi untuk analisis tugas dapat diperoleh dari berbagai sumber. Contohnya kita bisa melakukan wawancara,
kepada pengguna, melakukan observasi secara langsung di lapangan, melakukan kolektif dan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang digunakan oleh perusahaan atau oleh pengguna, dan data historis atau log file yang pernah dilakukan sebelumnya. Setiap sumber data memberikan wawasan yang berbeda tentang bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem. Hal ini tentunya karena ada banyak pengguna yang memiliki tupoksi yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama. Sumber data merupakan bahan pokok untuk dilakukan sebuah pengolahan sehingga itu akan menghasilkan sebuah informasi. Yang kedua, dalam sumber dan penggunaan informasi ini adalah penggunaan informasi hasil tugas digunakan untuk memetakan alur kerja pengguna dengan cara mengidentifikasi titik yang kritis dan menginformasikan perancangan antarmuka yang sesuai. Dan informasi ini membantu menciptakan solusi yang benar-benar berpusat pada pengguna dan memenuhi kebutuhannya. Informasi ini harus akurat, harus berdasarkan sebuah analisa, harus berdasarkan fakta, berdasarkan sumber data yang nomor satu, kemudian diolah sehingga menjadi sebuah informasi. Dalam menganalisis tugas yang ketiga adalah harus menggunakan alat pengumpulan data. Seperti apa untuk pengumpulan data itu? Beberapa alat yang dapat digunakan untuk collecting data ini diantaranya adalah misalnya melakukan kuesioner kepada pengguna atau responden yang tepat, melakukan wawancara kepada pengguna, melakukan observasi lapangan, dan analisis rekaman video jika memang tersedia. Karena dengan alat yang tepat, saudara-saudara, maka ini akan dapat membantu mendapatkan sebuah informasi yang relevan dan akurat. Berikutnya adalah model kognitif, yaitu dalam memahami proses berpikir pengguna. Seperti yang disampaikan dalam pembahasan di awal bahwa kita harus memahami pengguna secara holistik, secara menyeluruh. Karena setiap pengguna itu berbeda, kita tidak bisa menyamakan bahwa pengguna itu berasal dari satu keahlian yang sama. Mereka memiliki berbagai macam keahlian, berbagai macam latar belakang, dan tentunya memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda. Yang pertama adalah pemrosesan informasi. Model kognitif ini membantu dalam memahami bagaimana pengguna menerima, menyimpan, dan memanipulasi informasi. Ini termasuk proses persepsi, perhatian, memori, dan pengambilan keputusan. Setiap pengguna ini memiliki kapasitas yang berbeda-beda dalam membuat sebuah keputusan atau menangkap sebuah informasi. Kalau kita analogikan dalam sebuah komputer, itu adalah prosesor. Dalam anatomi tubuh manusia ini adalah bagian otak. Sehingga pemrosesan informasi ini memerlukan kecerdasan, dan setiap kecerdasan dari pengguna itu berbeda-beda. Yang kedua, model kognitif dalam memahami proses berpikir pengguna adalah dari representasi mental. Pengguna membentuk representasi mental tentang sistem dan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Model kognitif membantu mengidentifikasikan dan memahami struktur mental ini. Saudara-saudara sekalian, bahwa setiap pengguna itu memiliki kemampuan dan daya tahan yang berbeda-beda, termasuk representasi mental. Ada pengguna yang
mudah menyerah. Ada yang pengguna yang terus mencari bagaimana cara menyelesaikannya atau mencari solusi. Ada juga yang memang sudah mahir. Representasi mental ini sangat berpengaruh terhadap para pengguna agar dapat memberikan kenyamanan. Oleh karena itu, dalam melakukan sebuah perancangan, kita harus memperhatikan tentang representasi mental pengguna. Yang ketiga adalah kemampuan manusia. Saudara-saudara, bahwa model kognitif itu memperhitungkan keterbatasan dan kemampuan manusia. Manusia itu diciptakan oleh Tuhan berbeda-beda. Tidak ada yang bodoh, tapi ada yang unggul, ada yang biasa-biasa. Kapasitas memori bisa berbeda-beda. Bagaimana orang menangkap sebuah informasi, kemudian dapat disimpan dalam memori pikirannya. Ada yang cepat hafal, ada yang harus berulang kali dia melakukan sebuah penyimpanan memori atau mengingat-ingat langkah-langkah itu. Kemudian kemampuan dalam melakukan pemrosesan atau kemampuan berpikir, ya, dan kemampuan multitasking. Ini yang jarang dimiliki oleh setiap orang. Ya, kita harus juga memahami bahwa multitasking itu tidak bisa dilakukan oleh setiap orang. Multitasking artinya dia bisa melakukan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Itu membutuhkan cache memory yang tinggi dan butuh sebuah pemrosesan yang cepat. Dan ini perlu dilatih, ya. Dan ini digunakan untuk merancang antarmuka yang sesuai dengan kemampuan pengguna. Tentunya setiap kemampuan ini harus kita perhatikan. Dan kemampuan manusia itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya adalah faktor usia. Faktor usia, kategori anak-anak, kategori remaja, dewasa, orang tua itu sangat berbeda. Kemampuan berpikir untuk anak itu sangat belum terlalu baik, ya, karena untuk tingkat usia anak-anak itu yang paling dominan adalah pengendalian emosional. Sedangkan untuk dewasa itu sudah mulai melakukan penyempurnaan dari cara berpikirnya. Dan bagi yang sudah senior atau usianya sudah di atas 70 misalnya, dan itu kemampuan dalam melakukan beberapa proses berpikir, mengingat-ingat dan multitasking itu pun menurun, saudara. Sehingga harus kita perhatikan di mana kita harus melakukan sebuah perancangan yang memperhatikan terhadap kemampuan manusia tersebut. Dan yang ketiga adalah model kognitif, yaitu interaksi manusia dan komputer. Nah, dengan memahami proses kognitif pengguna, maka kita dapat merancang antarmuka yang lebih intuitif, mudah digunakan, dan sesuai dengan cara pengguna berpikir dan bekerja. Pada dasarnya, setiap manusia itu menyenangi cara-cara yang praktis. Kalau bisa praktis, kenapa harus dibuat secara rumit begitu? Yang berikutnya adalah evaluasi interpretatif, yaitu bagaimana memahami perspektif pengguna. Dalam merancang sebuah user interface, maka fokus pada pengguna. Evaluasi interpretatif ini menitik beratkan pada pemahaman sudut pandang dari pengalaman pengguna, bukan hanya pada pengukuran kuantitatif kinerja. Ini memungkinkan kita untuk mendapatkan wawasan yang lebih kaya tentang bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem. Pengguna itu menginginkan pekerjaannya cepat selesai.
pengguna itu ingin praktis. Pengguna itu ingin segala sesuatunya dapat membantu menyelesaikan tugas secara cepat. Maka fokus pada pengguna merupakan hal yang paling utama dalam membuat sebuah perancangan antar muka. Yang kedua pada evaluasi interpretatif ini adalah metode kualitatif. Kita bisa menggunakan metode ini untuk melakukan evaluasi, yaitu menggunakan metode seperti wawancara, observasi, dan analisis kontekstual. Karena ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang motivasi, perilaku, dan tantangan yang dihadapi pengguna. Kemudian yang berikutnya adalah desain berbasis pengguna, yaitu hasil evaluasi interpretatif yang digunakan untuk meningkatkan desain antar muka yang berpusat pada keinginan pengguna, kebutuhan pengguna. Karena ini memastikan solusi yang dikembangkan benar-benar memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Kalau bisa melebihi harapan pengguna. Desain berbasis pengguna ini sangat penting secara psikologis karena sesuatu yang disenangi itu akan dicintai, dia akan bersemangat dalam melakukan proses terhadap pekerjaannya karena di situ ada passion, rasa suka, rasa bersemangat pada pekerjaan dengan alat bantu tersebut. Dan yang terakhir pada evaluasi perspektif itu adalah pemahaman holistik, pemahaman menyeluruh. Bahwa evaluasi interpretatif memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang pengalaman mereka dalam bekerja. Ya. Bagaimana dia melakukan sebuah proses pekerjaannya dari awal hingga akhir. Bagaimana kita membandingkan model kognitif dan engineer model? Kalau model kognitif ini berfokus pada pemahaman proses mental pengguna seperti persepsi, memori, dan pengambilan keputusan. Dan ini membantu dalam merancang antarmuka yang sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan manusia. Sedangkan engineer models ini seperti model sistem informasi, berfokusnya pada aspek teknis dan fungsional dari sebuah sistem. Dan pengguna membantu mengoptimalkan kinerja sistem berdasarkan ukuran-ukuran objektif seperti efisiensi dan akurasi data. Dan yang ketiga adalah pendekatan terpadu. Ini adalah pendekatan dengan tujuan untuk mencapai desain antarmuka yang efektif, penting untuk mengintegrasikan pemahaman dari model kognitif dan engineering models. Ini memungkinkan kita menciptakan solusi yang seimbang antara kebutuhan pengguna dan persyaratan teknis. Berikutnya adalah prediksi evaluasi, yaitu mengantisipasi tanggapan pengguna. Dalam melakukan antisipasi terhadap tanggapan pengguna, maka kita harus melakukan identifikasi kebutuhan. Langkah pertamanya adalah bagaimana mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan mereka dan harapan-harapan mereka. Dan itu dilakukan melibatkan analisis tugas, pemahaman kognitif, dan pengumpulan umpan balik pengguna. Dalam melakukan identifikasi kebutuhan, saudara-saudara, perlu dilakukan sebuah langkah-langkah di atas. Ya. Dan sangat penting ada umpan balik. Karena umpan balik itu adalah komunikasi dua arah. Dan komunikasi dua arah itu merupakan sebuah komunikasi yang terbaik. Di mana ada hal yang ingin disampaikan oleh pengguna bisa langsung ditanggapi oleh narasumber atau business reference dalam melakukan sebuah perancangan. Yang kedua adalah dalam memprediksi evaluasi itu adalah simulasi interaksi.
Ini kita bisa melakukan simulasi interaktif pengguna dengan rancangan yang kita usulkan dalam bentuk prototyping, ya, membuat sebuah model. Karena ini akan membantu mengidentifikasi potensi masalah dan area yang perlu ditingkatkan sebelum implementasi. Implementasi itu adalah proses di mana melakukan sebuah desain fisik atau melakukan sebuah perancangan sudah pada tingkat coding. Lebih baik kita melakukan perencanaan yang matang dengan cara membuat simulasi daripada setelah jadi nanti harus melakukan perubahan yang besar. Nah, simulasi interaksi ini bisa mengidentifikasi apa-apa saja yang berpotensi dalam menangkap sebuah masalah atau risiko yang akan muncul. Dan yang ketiga adalah evaluasi iteratif. Berdasarkan hasil simulasi, maka kita dapat melakukan evaluasi iteratif, merevisi desain, mengujinya kembali. Ini sangat terkait dengan poin nomor 2, ya. Ketika ada masukan-masukan, kita catat, kita melakukan evaluasi dalam tahap simulasi, bukan dalam tahap implementasi. Nah, sehingga ini akan berjalan lebih cepat dalam melakukan proses implementasi nantinya. Berikutnya adalah alat bantu analisis dan evaluasi itu apa saja. Seperti yang telah disampaikan tadi, ada wawancara, ya, wawancara dengan pengguna. Ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang pengalaman, kebutuhan, dan tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Yang kedua adalah melalui observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap pengguna saat berinteraksi dengan sistem, sehingga dapat mengungkapkan pelaku dan pola yang tidak terungkap dalam wawancara. Jadi observasi itu penting, kita bisa melihat tuh perilaku-perilaku pengguna dalam berhadapan dengan sistem itu seperti apa. Dan yang ketiga adalah pengujian kegunaan. Pengujian kegunaan ini memungkinkan kita untuk mengukur tingkat efisiensi, efektivitas, dan kepuasan pengguna dalam menggunakan antarmuka. Kesimpulan dari pertemuan kita ada 3, saudara-saudara. Yang pertama, analisis tugas, ya, yaitu memahami aktivitas pengguna dan alur kerja mereka menjadi dasar untuk merancang antarmuka yang sesuai. Yang kedua adalah model kognitif, yaitu mengintegrasikan pemahaman tentang proses mental pengguna dan memastikan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan. Yang terakhir adalah evaluasi interpretatif, yaitu berfokus pada perspektif pengguna yang memungkinkan kita menciptakan solusi yang benar-benar memenuhi kebutuhan mereka. Demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar.